Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah live TikTok Ustadz Abdul Somad mengenai hikmah memperingati Isra dan Mi'raj. Silakan disimak. Dikumpulkan semua qori'ah sedunia di Kuala Lumpur, juara satunya datang dari Benteng Indragiri Hilir. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Mak, takut juga. Tolong tangkapkan dulu, Pak. Jangan dibunuh, dia mau hidup juga. Wah, lepaskan dia ke sana. Kalau kita bunuh binatang ini, bayangkan dia berangkat sore tadi dari rumah mau mencari nafkah. Anak dan istrinya menunggu di rumah. Sampai besok pagi, kata istrinya, kenapa abang belum pulang? Anaknya menangis rindu. Rupanya dibunuh panitia karena menempel di sorban Ustaz. Pernahkah kita memikirkan binatang? Kita tidak pernah memikirkan makhluk Allah. Itu beda kita dengan wali-wali Allah. Wali-wali Allah, binatang pun diperhatikannya. Ada seorang wali Allah namanya Imam Ibrahim bin Adham. Dia pergi ke pasar membeli kurma. Dari pasar dia pulang ke rumah. Rumah dia buka kurma. Dia balik lagi ke pasar. Keluarganya heran. Ya wali Allah, engkau Ibrahim bin Adham, baru saja dari pasar, kenapa kau pulang lagi ke pasar? Waktu ku buka kurma, ada semut. Semut itu sekarang terasing, jauh dari teman-temannya. Aku tak ingin dia sedih, merasakan perasaan orang lain biasa, tapi merasakan perasaan hewan. Maka malam ini kita sedang diuji. Udah dilepaskan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tidak ada dalam rencana ceramah tadi. Jadi kalau ditanya kenapa mesti ada Isra Mi'raj, karena kita ingin bersilaturahmi. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah selalu menyambung tali silaturahim. Tolong abang teknisi sound system supaya ekonya agak dikurangi sedikit. Nah, eko ini cocoknya untuk qori ngaji, itu cocok eko sama lagu dangdut. Kalau ceramah, gitu dia agak kurang eko. Jelas? Alhamdulillah, kata jamaah, alhamdulillah suara. Nanti kalau ada yang bertanya kenapa dibuat acara Isra Mi'raj, bisa dijawab ya. Insya Allah. Sekarang kita lanjutkan temanya. Dengan peringatan Isra Mi'raj, kita perbaiki hati. Wajah bisa dilihat? Bisa. Mulut bisa dilihat? Bisa. Tangan bisa dilihat? Hati? Kenapa hati tidak bisa dilihat? Karena Allah sayang sama Abdul Somad. Coba kalau hati ini bisa dilihat, mari bersihkan hati kita. Hati Abdul Somad hitam macam pantat kuali. Apa kata jamaah yang dengar? Allah, ngomong masalah hati, dia aja busuk hati. Maka di antara wujud sayangnya Allah, disimpan Allah hati itu di dalam daging, di dalam kulit, di dalam tulang. Di mana letak hati? Di dalam sebelah kiri, besarnya sekepal, sesuai dengan badan masing-masing. Kalau anak-anak kecil, ya hatinya sebesar ini. Kalau Ustaz Somad, dia sebesar ini, berdegup. Itu kalau normal. Kalau akhir bulan, berdegup berdetak dia. Kenapa kalau ada orang kecelakaan, nauzubillah, Ustaz, itu hati apa jantung? Jantung. Tapi ada yang bilang hati, nggak usah kelahi, dua-duanya kita pakai, jantung hati.
Alah, yang ketawa anak kecil macam paham aja kalian. Jantung hati. Yang melindungi jantung ini tulang. Tulang apa namanya? Tulang rusuk. Ini ada anak muda setiap pergi ke tempat sup tulang, pesan tulang apa? Tulang rusuk. Pas ditanya sama yang punya warung, kenapa nyari tulang rusuk terus? Mencari tulang rusuk yang hilang. Bininya di rumah masak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain jadi baik. Tapi kalau yang segumpal itu rusak, yang lain ikut jadi rusak. Itulah dia kata Nabi, al-qalbu, namanya jantung hati. Makanya orang juga kalau sakit, perasaan dulu Bapak Anu masih ada ya. Iya, kemana dia? Meninggal Pak Ustadz. Kenapa? Serangan jantung. Belum pernah lagi kita tanya, si Anu meninggal kenapa? Itulah Pak Ustadz, kena kurap kemarin. Enggak ada, serangan jantung. Kalau jantungnya sehat, maka insya Allah orangnya juga sehat. Tapi kalau detak jantungnya tidak normal, mendengar suara sepeda motor langsung naik darah tinggi. Kenapa? Tukang kredit. Mendengar suara orang tinggi dikit langsung. Bagaimana cara menyehatkan hati? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Langsung suaminya terkapar. Memang kau adalah bidadari, my darling. So sweet. Jangan marah-marah. Ibunya pula tukang nyanyi. Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Lupa saya ada Tuan Syekh. Saya udah dikasih baju jubah ini biar serius malam ini. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad itu kalau ceramah bajunya putih, celananya hitam, kayaknya nggak pernah ganti baju. Malam ini di Benteng berbeda guys. Tanpa melihat judulnya, tanpa melihat videonya di mana, begitu melihat gambar, semua sudah tahu ini pasti di Benteng. Karena hanya di Bentenglah Ustaz Somad ceramah lengkap selengkap malam ini. Carilah video dari tahun dulu sampai kapanpun, hanya di Bentenglah pakaiannya begini. Masya Allah. Malam ini saya betul-betul merasa ustadz. Saya pun juga nanti begitu ke murid saya. Kalau ada murid saya tidak akan marah-marah. Cukup saya pasangkan sarung, saya pakaikan jubah. Ternyata kalau sudah hati yang tersentuh, maka penting menyentuh hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu untuk selamanya. Kenapa saya tiba-tiba jadi romantis malam ini? Allahu Akbar. Ternyata ngomong itu belum tentu masuk ke hati orang. Abdul Somad jangan pakai cepat. Abdul Somad jangan ceramah pakai tangan digulung. Abdul Somad kenapa pakai peci hitam? Boleh jadi ngelawan, melawan. Tapi begitu dikasih kain, dikasih jubah, dikasih topi, yang ada adalah ketundukan hati. Jud tasud. Kalau kau dermawan, maka kau akan menawan. Kalau ingin menawan hati orang, maka robahlah diri menjadi dermawan. Tertawan kita semuanya malam ini, sampai kumbang-kumbang pun berdatangan. Disangkanya ini lubang dia, masuk dia ke dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kucing, kenapa kucing itu tidak marah sama orang zaman dulu? Karena orang zaman dulu masih menyisakan tulang ikan dan tulang ayam. Sekarang rumah makan,
tulang lunak, tulang hilang. Melihat iklan rumah makan kata kucing, terus aku dapat apa, Besti? Maka kita mesti berbagi, mesti dermawan, dan itu berangkatnya dari hati. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang kedekut, orang yang kikir, itu pelit itu adanya di hati. Jama'a malau wa'ad dadah. Jama'a ngumpul, ad dada ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung sampai jam 2 malam. Sampan yang di sana bawa kelapa, ini kebun karet, ini kebun sawit, sampai jam 2 malam ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, mati. Apa yang dibawa? Maka Isra Mi'raj adalah membersihkan hati. Nabi Muhammad tidak langsung pergi ke Makkah, ke Madinah, langsung ke Sidratul Muntaha, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, tapi dibersihkan hatinya dulu. Mudah-mudahan yang ceramah ini, yang ngomong ini hatinya bersih. Doakan supaya Ustaz Somad itu, ya Allah, jangan cuma pandai ngomong aja, bersihkan hatinya ya Allah. Penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit takabur. Takabur diambil dari 3 huruf. Akbar, Allah Maha Besar. Takabur, merasa diri besar. Pandang ke belakang, lihat baliho, gambar Abdul Somad paling besar. Yang dikasih pentas dengan bunga-bunga, Abdul Somad pakai jubah 2 lapis, sombong, angkuh, merasa besar. Tapi ada di sana orang yang rendah hati, duduk di lantai di atas tanah. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Betul pula kata jamaah. Saya pelajari dari Kiai Haji Syekh Muhammad Idrus Hashim, tidak ada sombongnya sebesar biji sawi. Doakan saya bisa mengikut ilmu beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuapkan kurma kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyuapkan kurma kepada Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain menyuapkan kurma kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin menyuapkan kurma kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir menyuapkan kurma kepada Sayyidina Ja'far. Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani menyuapkan kurma kepada muridnya yang datang dari bumi lancang kuning, dari benteng Indragiri Hilir, Syekh Muhammad Idrus Hashim. Sanadnya bersambung sampai ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak pernah membanggakan dirinya, tidak pernah sekalipun mengatakan saya satu-satunya murid Syekh Yasin yang ada di Riau. Nggak pernah. Tapi saya menarik kesimpulan setelah saya jalan dari mulai ujung Indragiri Hilir sampai ke Rokan Hilir Bagan Siapi-api, saya sudah keliling ke Pasir Pangarayan, saya pergi ke Kuantan Singingi, saya pergi ke Siak Sri Indrapura, saya pergi ke Kedumai, saya pergi ke Bengkalis, saya pergi ke Indragiri Hulu. Satu-satunya murid Syekh Yasin yang belajar mengambil sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musannaf Ibni Abi Syaibah, Fikih Syafi'i, sampai kepada Ar-Risalah, sampai kepada Fikih, Matan Takrib, Fathul Qarib, I'anatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Beliau talaqi di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Banyak orang berilmu, tapi tak banyak yang tawadhu dan rendah hati. Malam ini saya tidak sanggup untuk tausiah, tapi karena beliau meminta, itulah maka saya tausiah. Apa yang beliau minta? Abdul Somad pakai jubah, sami'na wa ata'na. Jadi kalau ada orang di benteng yang tidak mengambil sanad hadis, yang tidak mengambil sanad ilmu, seperti ayam mati di lumbung padi.
Ayamnya banyak, tapi ayamnya mati. Kenapa? Karena tidak mau mencotok padi. Mati. Begitulah keilmuan, Masya Allah, tabarakallah. Saya belajar di Mesir. Ulama-ulama Mesir, Al-Azhar, pergi ke Makkah mengambil sanad hadis kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Orang-orang yang ada di Maghribi, bacalah sanad kitab mereka. Mereka mengambil kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Kamu dapat ilmu dari mana? Saya dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari dapat hadis dari mana? Dari Imam Abdullah bin Maslamah. Imam Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik. Imam Malik dari siapa? Dari Imam Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Beliau bersilsilah sanadnya. Syekh Muhammad Idrul Hasim dari siapa? Dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dari siapa? Dari Syekh Hasan Al-Masyad. Dari gurunya yang lain, Said Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dari gurunya yang lain, Syekh Amin Qutbi. Dari gurunya yang lain, dari ulama-ulama besar sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita masalah ilmu, banyak orang berilmu, tapi ada yang lebih tinggi lagi daripada ilmu. Al-adab fauqal ilmi. Ustaz Somad itu izin ke Polres, kata Pak Kapolres, tolong jaga ini aset bangsa. Baru inilah saya disebut aset bangsa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masih ada benteng Ahlussunnah wal Jamaah, selama masih ada ulama yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, insya Allah rahmat Allah masih turun di benteng, turun di Indragiri Hilir, turun di Riau, turun di Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Iblis keluar dari sorga apakah karena syirik? Enggak. Iblis itu enggak digoda setan. Kenapa? Karena setan anak buah dia. Kalau ada setan goda iblis, wahai karena sombong, tangga tahu dan tidak mau tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li adama idh. Kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam ketika kuperintahkan untuk sujud? Kenapa tidak mau sujud? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Adam kau ciptakan dari tanah. Api tinggi, menyala, merah. Tanah hitam, busuk, bau, rendah. Ana khairum minhu. Kalau bahasa Makassarnya, I'm better than him. Saya lebih mulia daripada Adam. Makanya kalau mau merendahkan hati, sadar diri bahwa kita ini dari tanah. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Yang tercipta dari emas, tolong angkat tangan. Kita ini semua dari tanah. Dari tanah. Jalan di atas tanah, mati masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Apa yang mau disombongkan? Makanya kalau ada kawan, tetangga, jiran, sahabat yang sombong sama dia, nggak usah ngomong, nanti marah sama dia. Hidupkan aja video saya. Kau dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk lubang tanah, dimakan cacing tanah. Habis itu pulang, share aja di grup-grup. Siap? Udah siap semua nih jamaah. Oh Pak Ustadz, jadi kita ini semua dari tanah Pak Ustadz. Iya, kita dari tanah. Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda Pak Ustadz? Ya tanah juga kan nggak satu, macam-macam. Teman saya tuh Pak Ustadz susah kali bayar utang, tanah liat. Ada teman saya tuh satu lagi Pak Ustadz, setiap beban selalu diberikan ke saya. Beban anaknya, beban suaminya, beban semua ke saya.
tanah longsor. Ada tetangga saya itu Pak Ustadz ajaannya mau kelahi aja, tanah sengketa. Tapi jangan ilmu malam ini untuk ngukur tetangga. Jangan gara-gara ini lalu besok mikir, si anu tanah longsor, si anu tanah liat, ini tanah sengketa. Kita kalau ngaji itu dipakai untuk ngukur diri kita. Kira-kira Ustaz Abdul Somad ini cocoknya tanah apa ya? Ya jelaslah tanah merah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahir ke atas dunia tidak bawa apa-apa. Mohon maaf, kalau boleh saya bertanya, angkat tangan yang bisa. Siapa yang lahir ke Benteng bawa speedboat? Enggak ada. Nama aja kita dikasih orang. Nama, siapa yang lahir bawa nama? Solah, bahasa Arabnya baik, tapi kan nama saya nggak pandai bahasa Arab. Solah, bahasa Melayu itu ikan selar, ikan solah kata dia. Kata mak saya, masa nama anakku nama ikan? Kasih nama yang lain ya. Dikasih nama satu lagi, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini bukan somad, somad itu Allah. Ini adalah Abdus Somad, hamba Allah. Nama yang paling bagus itu kalau dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahid, Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, katanya nggak boleh sombong, dia sendiri sombong. Cepat sekali memang jamaah melihat kekurangan ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadar diri, tahu diuntung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ibu-ibu di Benteng masih ada grup nasyid? Kalau ada grup nasyid, nyanyikan lagu itu, tapi tolong jangan dinyanyikan waktu pejabat datang. Nanti nggak cair bantuan. Kalau mau cair bantuan, mana tahu nanti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, lagunya buat lagu baru. Selamat datang wahai pejabat. Tapi backing vokalnya harus dikunci dulu. Ini kadang udah bagus. La 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 la. La 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 itu kan artinya enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustaz, boleh kalau kami buat grup nasyid? Boleh. Lagunya lagu mengingatkan pada mati, lagunya membersihkan hati. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Itu kalau lupa syair. Asal jangan nyanyi dalam masjid di depan suami orang. Bini orang nyanyi di depan suami orang dalam masjid. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Lempang kelempung, kelempang kelempung, kelempang kelempung, semua mengangang lihat. Ngelihat bini orang meleleh air liur, ngelihat bini di rumah meleleh air mata. Korban skincare, muka putih, tangan hitam. Ustaz Somad nih ngomong apa? Kunci dengar tausiah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal.